Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngintip sesuatu yang luar biasa. Dunia mimpi para salafus solih atau kaum muslimin generasi awal. Lewat kitabnya Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya, kita akan coba bongkar pesan-pesan penting yang seolah dikirim langsung dari alam barzah. Nah, kita mulai dari pertanyaan mendasar yang mungkin sering kepikiran sama kita semua. Emangnya bisa ya dunia kita yang sekarang sama alam arwah itu nyambung? Apa beneran ada jembatan antara kita di sini dengan mereka yang udah pergi duluan? Menurut riwayat-riwayat sohih yang dikumpulin di kitab ini, jawabannya, ternyata ya, justru mimpi-mimpi kaum salaf inilah yang seolah-olah jadi jendela kecil yang sedikit menyibak tirai pemisah antara dua alam itu dan ngasih kita petunjuk yang berharga banget. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, koneksi dua alam. Kisah-kisah di bagian ini nunjukin gimana perbuatan kita yang masih hidup ternyata punya efek langsung ke kondisi mereka yang udah wafat. Jadi, gimana cara kerjanya koneksi ini? Riwayat dari Abu Ayyub dan Abu Ad-Darda ngasih kita konsep kuncinya. Ternyata, amal perbuatan kita itu dilaporin ke kerabat kita yang udah meninggal. Kalau kita berbuat baik, mereka di sana ikut seneng dan mendoakan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, mereka juga ikut sedih. Dan kerennya, kepedulian mereka itu nggak berhenti di situ aja. Waktu mereka ngelihat kerabatnya di dunia mulai melenceng, mereka nggak cuma sedih, mereka juga ikut berdoa, "Ya Allah, tolong kembalikan dia ke jalan yang benar." Ini bukti kalau cinta mereka itu nggak putus cuma karena kematian. Koneksinya bahkan bisa lebih langsung lagi. Ada cerita luar biasa tentang dua sahabat Nabi, Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi. Mereka berdua bikin janji yang unik banget. Siapapun yang meninggal duluan, wajib datangin yang masih hidup lewat mimpi buat ngasih kabar. Dan bener aja, janji itu ditepati. Setelah salah satunya wafat, dia datang ke mimpi sahabatnya bawa pesan yang, wah, dalam banget. Amalan yang nilainya nggak ada tandingannya adalah tawakal. Sebuah wasiat super penting dari seberang alam, yaitu untuk pasrah dan bergantung total hanya kepada Allah. Nah sekarang kita geser ke bagaimana mimpi bisa bawa kabar yang lebih spesifik, bukan lagi cuma nasihat umum, tapi detil-detil yang beneran nyata dari alam barzah. Mirip kayak cerita sebelumnya, ini kisah dua sahabat, Shop dan Auf bin Malik. Mereka juga bikin kesepakatan yang sama untuk saling ngabarin setelah mati. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, ini benar-benar di luar nalar. Waktu Sho'ab yang wafat duluan datang ke mimpi Auf, ini kabar pertama yang dia kasih. Kalimat ini ngasih kita sedikit gambaran bahwa ada semacam proses pemurnian yang harus dilewati setelah kematian, yang dia sebut sebagai musibah, sebelum akhirnya dapat ampunan. Nah, ini dia bagian yang paling gila dan jadi bukti kebenaran mimpi itu. Di dalam mimpi, Sharp ngasih tahu detail-detail yang mustahil diketahui Auf. Ada utang 10 dinar ke seorang Yahudi, di mana persisnya uang itu disimpan, kabar kalau kucing mereka baru aja mati, bahkan prediksi kalau putrinya bakal wafat 6 hari lagi. Dan pas Auf ngecek besoknya, semua informasi itu terbukti benar, 100% akurat. Oke, dari kisah nyata yang bikin takjub tadi, kita beralih ke hikmah yang abadi. Bagian ini isinya wasiat-wasiat penting yang disampaikan langsung sama para ulama salaf lewat mimpi. Seolah-olah mereka pengen kita nggak lupa sama esensi hidup. Wasiat pertama datang dari ulama besar Sufyan Ats-Tsauri. Pesannya pendek tapi nusuk. Kurangilah pergaulan dengan manusia. Ini bukan berarti kita harus jadi antisosial ya, tapi lebih sebagai pengingat buat lebih banyak ngobrol sama diri sendiri dan sama Allah daripada sibuk sama urusan dunia yang gak ada habisnya. Wasiat berikutnya lebih universal lagi. Datang dari sebuah suara dalam mimpi. Perintahnya jelas banget. Jauhi semua hal yang jelek, yang tercela, dan sebaliknya, berusaha keras buat jadi pribadi yang punya sifat-sifat terpuji. Terus, amalan apa sih yang paling top? Jawabannya ternyata ada di niat kita. Amalan terbaik itu bukan soal gede atau kecilnya, tapi soal motivasinya, yaitu segala sesuatu yang ditujukan semata-mata untuk mengharap wajah Allah. Inilah inti dari ikhlas. Selain wasiat, mimpi-mimpi ini juga datang dalam bentuk peringatan. Pelajaran-pelajaran keras yang dibungkus dalam simbol yang kuat. Tujuannya buat nyadarin kita yang masih hidup ini. Ada satu metafora yang kuat banget dan muncul di beberapa mimpi. Dunia atau dunia yang sering kita kejar-kejar, itu digambarin bukan sebagai sesuatu yang cantik, tapi sebagai seorang wanita tua yang udah reyot dan buruk rupa.
Ini kayak tamparan visual biar kita sadar soal hakikat dunia yang fana ini. Wah, yang ini peringatan yang tajam banget soal kemunafikan, khususnya buat orang-orang yang punya ilmu. Kata-kata mereka itu indah kayak obat, tapi kelakuan mereka bertolak belakang, malah jadi penyakit yang lebih parah dan gak ada obatnya. Pelajaran yang relevan banget sampai kapanpun. Oke, setelah kita dengar berbagai kabar, wasiat, dan peringatan, kita sampai nih di puncak pembahasan kita. Kita bakal cari tahu, apa sih satu amalan yang dinilai paling tinggi di sisi Allah menurut visi-visi dari alam barzah ini? Jadi setelah semuanya dipertimbangkan, setelah semua amal ditimbang, sebetulnya amalan tunggal apa sih yang punya nilai paling tinggi? Apa puncak dari semua pencapaian spiritual itu? Dan inilah jawabannya. Amalan yang ditemukan paling utama adalah ma'rifatullah, artinya mengenal Allah. Ini bukan sekedar tahu di kepala ya, tapi pengenalan yang mendalam, yang intim, yang penuh cinta sama Sang Pencipta. Inilah tujuan tertinggi dari perjalanan hidup seorang hamba. Dan kita tutup dengan kutipan yang paling jujur, paling bikin merinding dari semua riwayat ini. Sebuah pesan langsung dari mereka yang udah di sana, buat kita yang masih di sini. Kalian beramal, tapi nggak tahu hasilnya gimana. Kalau kami udah tahu hasilnya, tapi udah nggak bisa lagi beramal. Sebuah pengingat yang begitu kuat tentang betapa berharganya setiap detik yang kita punya sekarang buat berbuat baik. Pertanyaannya buat kita mau pakai kesempatan itu untuk apa?